ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Salah satu daripada upaya kita untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa taala adalah dengan memuliakan guru. Terlebih hari ini bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Untuk itu, khatib berwasiat kepada diri sendiri, juga khususnya kepada peserta didik atau siswa-siswi Man Insan Cendekia Serpong, dan juga kepada umumnya yang hadir di sini, baik itu yang muda maupun yang tua. Kita semua adalah peserta didik. Kita semua adalah talibul ilm. Kita semua adalah pelajar, tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Untuk itu, marilah kita sama-sama mendengarkan dengan seksama nasihat dan anjuran kewajiban kita sebagai pelajar, sebagai peserta didik, sebagai siswa-siswi, sebagai murid, sebagai santri. Kita dengarkan apa yang diutarakan oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang termaktub di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Untuk itu, khatib sengaja memaparkan tentang tema ini agar kita semua selalu diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu di setiap waktu. Yang pertama, anjuran dan kewajiban kita sebagai peserta didik adalah dengan mematuhi segala perintah guru. Murid hendaknya adalah pribadi yang mentaati arahan gurunya, sam'an wa ta'atan, mendengar dan mematuhi apapun yang diarahkan gurunya. Ibarat pasien yang sakit, ia harus senantiasa mematuhi petunjuk dokternya. Berapa kali ia harus meminum obat dalam sehari, pola makan yang harus dijaga, dan hal-hal lain yang diperintahkan oleh sang dokter. Demikian pula pelajar, bila ingin ia sembuh dari penyakit kebodohannya, ia harus menuruti resep pengajaran dari gurunya. Pasien yang susah diatur, banyak menentang dokternya, sulit bagi dia sembuh. Yang kedua, kita sebagai peserta didik, sebagai murid sampai akhir ajal nanti, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Pelajar wajib memandang gurunya dengan penuh ta'zim. Tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai dari gurunya. Murid hendaknya memiliki itikat yang baik terhadap gurunya, menganggap bahwa gurunya berada pada derajat kemuliaan, derajat ketakwaan. Ulama salaf mengatakan, barang siapa tidak meyakini keagungan gurunya, dia tidak akan bahagia. Tidak etis murid menyebut gurunya hanya dengan namanya, tanpa diberi gelar kehormatan, atau memanggil gurunya dengan kamu, anda, atau panggilan-panggilan yang merendahkan. Setiap menyebut gurunya saat beliau tidak ada, sebutlah dengan sebutan yang layak dan baik. Jangan ragu untuk bilang,
guruku yang cerdas, ustadzku yang alim, dan sebutan-sebutan yang sejenis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kita sebagai peserta didik wajib untuk tidak melupakan jasa-jasa guru. Pelajar hendaknya mengenali hak gurunya, tidak melupakan jasanya, dan senantiasa mendoakannya, baik saat masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Setelah gurunya wafat, sempatkan waktu untuk berziarah dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sang guru di depan kuburnya. Dalam segala tingkah laku, metode pengajaran, amaliyah, dan hal-hal positif lainnya, hendaknya menirukan cara-cara yang ditempuh oleh gurunya. Berikutnya, hendaknya kita meminta izin kepada guru saat memasuki majelis atau kelas. Hendaknya saat menghadiri majelis atau kelasnya guru, pelajar terlebih dahulu permisi meminta izin dimanapun berada, baik saat gurunya sendirian atau bersama orang lain, kecuali dalam majelis umum yang disediakan untuk siapapun yang mengikuti, maka tidak perlu izin. Saat menutup pintu kamar sang guru, sebaiknya dengan pelan, sopan, menggunakan kuku, tidak dengan suara keras yang dapat mengganggu kenyamanan beliau. Saat sowan menghadap guru, hendaknya dengan penampilan sebaik mungkin, suci dan bersih badan serta pakaiannya, kukunya dipotong dan wangi aromanya. Terlebih saat berada di majelis ilmu, harus lebih baik lagi penampilannya. Sesungguhnya majelis ilmu adalah majelis zikir dan ibadah. Saat hendak menemui guru, sementara beliau sedang bercakap-cakap dengan orang lain atau tengah melakukan aktivitas seperti berzikir, sholat, dan lainnya, maka hendaknya murid diam, tidak boleh mengawali pembicaraan. Berikutnya, nasihat daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu duduk bersama guru dengan penuh etika, dengan penuh adab. Saat menghadap gurunya, hendaknya dengan posisi yang sopan, semisal duduk berlutut di atas kedua lutut, atau seperti duduk tasyahud, atau duduk bersila dengan rendah diri, tenang, dan khusyuk. Tidak boleh menengok kanan kiri tanpa darurat. Menghadap gurunya dengan keseluruhan tubuhnya, mendengar perkataan guru dengan saksama, memandangnya, mencermati arahannya sehingga guru tidak perlu mengulangi lagi penjelasannya. Tidak perlu menengok kanan kiri atau arah atas tanpa ada hajat, terlebih saat guru membahas pelajar. Terlebih saat guru membahas pelajaran, saat ada keramaian di tengah-tengah pelajaran, murid tak perlu belingsatan tak beraturan. Dianjurkan tetap tenang. Dianjurkan pula untuk tidak melipat lengan baju, tidak bermain-main dengan kedua tangan atau kakinya atau anggota tubuh yang lain, tidak membuka mulut, tidak menggerakkan gigi, tidak memukul lantai atau benda lainnya, tidak menggenggam jari jemari, tidak bermain-main dengan sarung atau pakaiannya, tidak bersandar di tembok atau bantal, tidak membelakangi gurunya, tidak menceritakan hal-hal yang menertawakan atau perbincangan yang tidak pantas. Tidak banyak tertawa berlebihan di hadapan guru. Bila terpaksa harus tertawa, dianjurkan tersenyum tanpa bersuara. Sebisa mungkin tidak berdehem. Saat terpaksa bersin, hendaknya mengecilkan volume suaranya sebisa mungkin serta menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Ketika menguap, dianjurkan menutup mulut. Berikutnya yang keenam, kita sebagai pelajar berkewajiban dengan berbicara yang baik kepada guru. Sebisa mungkin murid menghindari perkataan, "Kenapa? Saya tidak setuju. Dari mana keterangannya?" dan ucapan protes lain di hadapan guru. Bila maksudnya adalah untuk meminta penjelasan dari guru, maka hendaknya dengan tutur kata yang sopan dan pelan-pelan. Lebih baik lagi disampaikan di kesempatan yang lain dengan niatan meminta penjelasan, bukan bermaksud memuji atau menantang gurunya. Bila penjelasan guru berbeda dengan tokoh yang lain atau literatur yang dibaca murid,
Tidak sopan pelajar membandingkannya di hadapan guru. Misalkan, yang saya dengar Anda menjelaskan demikian, sedangkan menurut guru ini demikian, menurut kitab ini demikian, menurut buku ini demikian. Apa yang Anda jelaskan tidak benar. Dan perkataan yang semisalnya, saat guru keliru menjelaskan, murid harus memaklumi. Hal yang demikian hendaknya tidak mengurangi sedikit pun takzimnya kepada sang guru. Sesungguhnya kekeliruan adalah hal yang wajar pada diri manusia. Keterjagaannya hanya dimiliki oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketujuh, mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru. Ketika guru menyampaikan presentasinya, pelajarannya, hendaknya didengarkan dengan penuh hikmat. Meski pelajar sudah hafal atau mendengar penjelasan gurunya, sebaiknya mendengar layaknya orang yang baru mengetahui, dengan riang gembira dan penuh antusias, dan tidak justru mengabaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya banyak adab-adab yang lain yang khatib tidak paparkan di sini karena keterbatasan waktu. Namun insya Allah dengan 7 poin tadi itu adalah sebagai bekal kita. Apalagi kita semuanya sebagai thalibul ilm, sebagai seorang pelajar, seorang murid, seorang siswa-siswi, seorang pencari ilmu sejati. Apapun itu ilmunya, baik itu ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi. Oleh karena itu, terkhusus kepada generasi muda yang masih intens dalam menuntut ilmu, entah itu ilmu umum atau ilmu agama, hendaknya kalian terapkan, kalian amalkan 7 poin tadi. Tidak hanya sebatas teori. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Insya'a ba'a, insya'a istaraha. Sekelas Imam Ali, sekelas Sayyidina Ali yang mana sudah ditahbiskan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai pintunya ilmu. Kata Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku itu kotanya ilmu, sedangkan Ali itu pintunya ilmu. Bagaimana sebagai seorang yang alim, yang al-allamah, sebagai pintunya kota ilmu, itu masih menganggap ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Aku itu adalah budaknya orang yang telah mengajarkan aku walaupun satu huruf. Insya'aba wa insya'a istaraqqa. Jika dia berkehendak semaunya, silakan kalau mau jual saya ataupun mau memerdekakan saya, maka saya berpasrah diri kepada orang yang saya anggap guru. Lalu bagaimana kalian sebagai seorang pelajar yang sudah diajarkan oleh guru-guru beberapa lembar ayat, beberapa pelajaran, beberapa bab, pasal, dan lain sebagainya? Untuk itu, khatib tak henti-hentinya dan juga para jamaah yang hadir di sini, baik itu yang muda maupun tua, marilah kita sama-sama tingkatkan adab kita, tingkatkan etika kita, agar kemanfaatan dan keberkahan ilmu akan kita dapat. Jangan sampai nanti setelah lulus dari sini ataupun lepas dari gurunya, dia meremehkan gurunya, gurunya tidak dianggap lagi. Maka dunia yang dia dapatkan akan menghancurkannya, dan akhirat yang dia dapatkan akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Ada satu hikayat yang bisa jadi ibrah dan hikmah buat kita. Seorang khalifah yang bernama Khalifah Harun ar-Rasyid menitipkan anaknya untuk diajar adab dan ilmu kepada Syekh Al-Asmu'i. Lalu ketika menjenguk anaknya yang sedang dididik, sedang ditempa oleh Syekh Al-Asmu'i, dilihat
anaknya itu sedang menuangkan air untuk dipakai berwudu oleh Syekh Al-Asmu'i, sedangkan tangan yang lainnya hanya diam saja. Lalu proteslah Khalifah Harun Ar-Rasyid ini, "Ya Syekh, saya menitipkan anak saya untuk diajarkan adab. Kenapa anak saya tidak disuruh tangan satunya itu menuangkan air untuk berwudu dan tangan kirinya dipakai untuk menggosok kakimu?" Masya Allah, bagaimana didikan orang-orang dahulu berbeda dengan sekarang. Ketika orang tuanya mendapati anaknya seperti disuruh-suruh, protesnya malah protes yang menyalahi gurunya. Itulah makanya terangkatlah keberkahannya. Bertambahnya akhir zaman, degradasi moral dan akhlak semakin tergerus. Untuk itu kita sebagai orang tua di sini, apalagi yang sudah anaknya memondokkan atau menitipkan anaknya ke sebuah pesantren, boarding school ataupun sekolah, percayalah, yakinilah sepenuh hati kepada guru yang membimbingnya, guru yang mendidiknya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, baik itu yang menuntut ilmu, baik itu yang mempunyai anak yang sedang menuntut ilmu, kita semua adalah pelajar, tidak terbatas umur, tidak terhalang oleh waktu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan taufik untuk kita berbuat adab, memuliakan guru, memuliakan orang tua. Karena kalau bukan karena guru, kita tidak akan mengenal Nabi, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan bisa mengetahui tata cara beribadah yang baik dan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha fima amar wa intahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة والتابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم
Zaidullah